larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Nasution, seorang pengacara, dan pelapornya Hotman Paris Hutapea yang juga seorang pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin tanggal 6 hari Kamis bulan Februari 2025 heboh, ricuh, dan nyaris baku hantam. Kenapa ini sampai terjadi? Kelihatannya terdakwa Rasman Nasution tidak puas dengan keputusan hakim yang menyidangkan perkara ini dengan sidang tertutup untuk umum. Rasman Nasution menginginkan sidang ini terbuka. Dan menurut Rasman, hakim pada awalnya telah setuju sidang ini terbuka untuk umum dan live untuk media. Hakim berpendapat khusus untuk mendengarkan keterangan saksi pelapor Hotman Paris Hutapea dilakukan secara tertutup. Karena ada hal-hal yang tabu untuk didengarkan atau disaksikan umum dari sidang mendengarkan keterangan saksi Hotman Paris Hutapea ini. Namun, Rasman Nasution tampaknya tidak puas kalau sidang ini dilakukan secara tertutup. Disinilah awal mula dari terjadinya kericuan ini. Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution terlibat ketegangan dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari 2025. Dalam video yang beredar, agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor berjalan tertutup untuk umum, dikarenakan terdapat unsur asusila. Rupanya, Rasman tak terima dan meminta persidangan digelar secara terbuka, supaya media bisa meliputnya secara langsung. Namun, majelis hakim tetap pada pendiriannya dengan menggelar persidangan secara tertutup. Rasman yang emosi langsung berdiri dari kursinya dan mengatakan, "Saya tidak pernah protes selama ini Yang Mulia. Kalau gitu tidak usah diadili saja saya, langsung penjarakan saja saya. Saya minta Yang Mulia adil." Hakim pun langsung menghentikan sidang, yang membuat Rasman mendatangi kursi Hotman dan nyaris terjadi adu jotos. Suasana pun semakin ricuh saat para pembela Rasman tak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan, ada seorang advokat yang sampai naik ke atas meja. Apa kasus yang disidangkan dalam persidangan huru-hara ini? Biarkan mereka di situ, biarkan mereka di situ. Saya tidak mau, ingat ya. Jangan ada skenario di sini. Tidak boleh, tidak adil, tidak boleh. Ya. Jangan main tunjuk-tunjuk mereka. Tidak ada persidangan kalau tidak live. Saya tidak mau. Saya tidak mau berbicara. Ini pelecehan, pembunuhan aja semua terbuka kok, live kok. Jessica live, semuanya live. Kita FB live. Perempuan live, tidak ada tidak live. Ada apa rupanya? Kalau tidak dibuka untuk umum,
opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya. Yang kita dapat buktikan. Kasus ini bermula dari laporan Hotman Paris Hutapea terkait dugaan pencemaran nama baik. Hotman tak terima dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim. Atas kasus ini, Rasman Nasution dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Yungto pasal 27 ayat 3 UITE, dan atau pasal 310 dan 311 KUHP. Saat adu mulut dengan pihak Hotman, Rasman sempat menyebut jika dirinya tak takut masuk penjara. Biarkan mereka di situ, biarkan mereka di situ. Saya tidak mau, ingat ya. Jangan ada skenario di sini. Tidak boleh, tidak adil, tidak boleh. Ya. Jangan tunjuk-tunjuk mereka. Tidak ada persidangan kalau tidak live. Saya tidak mau. Jadi presiden ini benar-benar heboh, ricu, nyaris berkuantam. Pemirsa, kita melihat ini persidangan yang ribut ini bukan persidangan antara seorang rakyat biasa yang tak ngerti hukum dengan seorang rakyat biasa yang juga tidak mengerti hukum. Tetapi seorang pengacara kondang yang sangat pendekar dari sisi hukum dengan seorang pengacara kondang yang sangat pendekar dari sisi hukum. Tetapi tampaknya kalau pendekar sama pendekar yang bertengkar, yang berkelahi, yang berseteru, ya ribut juga jadinya. Biasanya pemain bola kalau sama-sama pandai dia bermain bola, kakinya tidak bersinggungan. Tetapi pertanda pemain bola yang belum pandai, yang belum bijak, yang belum lincah bermain bola, biasanya itulah yang sering terjadi adu kaki, adu otot. Ini lain, pendekar hukum sesama pendekar hukum berkelahi, bertengkar, berseteru, ternyata nyaris adu otot, nyaris baku hantam. Kalau barusan kita telah menyaksikan bagaimana emosinya Rasman Nasution, sekarang kita saksikan bagaimana pula pernyataan dari Hotman Paris Hutapea. Tragedi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah naik ke meja persidangan, mejanya tim kuasa hukum, dan menginjak-injak meja di hadapan publik. Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan kepada Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina pengadilan di hadapan semua kamera, di hadapan begitu banyak pengunjung pengadilan. Pemirsa, selama ini kita tentu telah mengetahui antara Rasman Nasution dengan Hotman Paris Hutapea telah terjadi perang opini di tengah-tengah publik. Berbagai pernyataan saling serang dengan sangat pedas antara kedua pengacara kondang ini telah lama disaksikan oleh publik, terutama di media sosial. Dan sekarang baru berada di ruang persidangan dan nyaris terjadi baku hantam ketika Rasman Nasution mendekati Hotman Paris dan memegang sedikit bahunya. Bagaimana sebenarnya kronologis yang terjadi? Mari kita saksikan tayangan berikut. Saya jelaskan bahwa kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi sebetulnya. Ya, tapi tadi dibuka sidangnya mulai jam 10 lebih 30 menit. Sampai jam 11 sudah dibuka. Kemudian Ketua Majelis Hakim di awal itu menjelaskan kepada terdakwa, penasihat hukum maupun kepada Pak Jaksa. Intinya bahwa salah sebagian anggota itu kan lagi berhalangan hadir, sehingga diganti oleh hakim yang lain.
dan itu pakai penetapan ya. Untuk sementara saja selama hakim anggota satu itu melaksanakan dinasnya selesai. Nah, kemudian setelah itu akhir-akhir kan agenda panggil saksi. Tadi saksi dihadirkan sama Pak Jaksa 3 orang, ya. Termasuk salah satunya adalah saksi Pak Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Setelah dicek satu-satu identitasnya, kemudian sudah dilakukan penyumpahan atau janji itu, kemudian pelapor ini kan diperiksa yang pertama kali. Ya. Setelah diperiksa identitasnya, kemudian sudah sumpah, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup untuk umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh Majelis Hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya. Pemirsa, mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita saksikan pernyataan dari seorang pengacara yang cukup populer selama ini, Farad Abbas. Menanggapi adanya adegan brutal ya yang dilakukan di pengadilan. Dari awal saya sudah melihat ya pengacara Rasman ini bersama istrinya udah teriak-teriak minta ganti hakim. Baru pertama dalam peradilan Indonesia, pengadilan yang kita hormati dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara, ya, oleh seorang kura-kura ninja yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini pengadilan Jakarta Utara, ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk ya Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya. Lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia, sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim, ya, keturunan hakim, sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap, dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan, ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga aja ditahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, weh, ngamuk-ngamuk. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan, ya? Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya, ya, yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini, gitu, ya. Jadi kita minta, ya, supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya, ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Nah, pemirsa, publik tentu berharap para penegak hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, dan Polri memberi contoh yang baik kepada publik dari sisi penegakan hukum. Dan ketika persidangan antara seorang pengacara sangat terkenal dengan seorang pengacara sangat terkenal, ricuh, hampir baku hantam, tentu saja ini bukan contoh yang baik untuk publik.
Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.